Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini perkenankan Bapak Edit akan mengajak kalian untuk belajar tentang aplikasi turunan. Nah, materi ini sendiri itu adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang bagaimana kalian melaksanakan konsep turunan dan sifat-sifat dari turunan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan turunan itu dalam beberapa bidang yang lain. Nah, yang pertama, untuk aplikasi turunan ini, hari ini kita akan belajar tentang penerapan turunan dalam garis singgung dan garis normal. Nah, sebelum kita lanjutkan, tidak lupa Bapak mengingatkan ke kalian, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita bisa segera kembali ke sekolah dan bisa melakukan belajar tatap muka. Nah, di sini apa itu garis singgung dan garis normal? Nah, pertama-tama Bapak mengajak kalian melihat terlebih dahulu bagaimana kita membuat sebuah kurva. Nah, di sini awal ceritanya itu adalah garis singgung dan garis normal ini ada dalam sebuah kurva. Oke, Bapak gambar dulu. Nah, misalnya ini adalah koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu x, dan sumbu y. Sumbu x dan sumbu y. Kemudian ada sebuah kurva. Nah, kurva inilah yang kalian kemarin sering lihat, terdiri dari kurva fx atau y. Nah, itu sama sebenarnya, y sama dengan itu, ini adalah sebuah kurva tersebut. Nah, kemudian yang dimaksud dengan garis singgung itu adalah garis yang memotong kurva ini hanya di satu titik. Misal, kalau kita membuat garis seperti ini, nah itu kan garisnya tersebut memotong di dua titik. Nah, ini namanya bukan garis singgung. Terus yang kayak gimana Pak garis singgung? Nah, misalnya di sini, nah di sebuah titik, titik ini Bapak beri nama sebagai titik A yang terdiri dari X1 dan Y1 koordinatnya. Nah, di sana bisa dibuat sebuah garis yang menyinggung, memotong satu titik. Nah, ini misalnya ya, atau Bapak ganti dengan warna yang berbeda, warna biru misalnya. Nah, dari sini, ini ada sebuah garis yang biru ini disebut sebagai garis singgung. Nah, ini namanya garis singgung karena dia memotong fx itu hanya di satu titik, yaitu di titik A, yaitu X1 dan Y1. Nah, kemudian kalau kita membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan garis singgung tersebut di titik itu, nah, misalnya seperti itu, ini tegak lurus, ini yang disebut sebagai garis normal. Garis normal. Nah, jadi secara teori garis normal dan garis singgung itu harusnya saling tegak lurus. Nah, itu kira-kira perkenalan tentang garis singgung dan garis normal. Nah, terus apa hubungannya Pak? Nah, apa hubungannya dengan materi kita sekarang? Nah, hubungannya dengan materi kita yang sekarang adalah itu ternyata garis singgung dan garis normal ini bisa dicari dengan menggunakan teori turunan. Nah, kenapa? Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, garis singgung itu adalah garis singgung yang ada di titik A, yaitu X1, Y1. Nah, bagaimana aplikasinya keturunan? Itu akan menjadi kaitannya dengan gradien atau kemiringan, bahasa lainnya kemiringan. Kalau kalian masih ingat, ini adalah materi di kelas 8 SMP. Nah, gradien atau kemiringan dari garis singgung. Nah, garis singgung ini ternyata atau Bapak singkat nanti namanya ini adalah M
GS, M itu artinya gradien. Ini adalah F aksen X1. Nah, jadi gradien kemiringan garis singgung MGS di titik, Bapak lanjutkan di bawahnya, di titik X1, Y1. Terus kalau garis normal, gradien atau kemiringan Bapak samakan seperti di atasnya. Garis normal di titik sama ya, di titik X1 Y1 ini ternyata sama dengan, kita singkat dengan MGN. Nah, untuk membedakan 1 per, ini perbedaannya negatif 1 per F aksen X1. Nah, kalau kalian ingat dulu, kalau dia saling tegak lurus, gradiennya itu dikalikan itu sama dengan negatif 1. Baik, inilah aplikasi dari turunan. Ternyata kalau fx-nya itu turunan pertama di sebuah titik X1 Y1, kita bisa tahu gradiennya. Nah, setelah kita bisa mengetahui gradiennya ini, kita bisa mencari persamaan garisnya. Nah, rumus dari persamaan garis di SMP Bapak ingatkan, persamaan garis yang memiliki gradien N, yang memiliki gradien atau kemiringan M, dan melalui titik X1 Y1, koma ya, ini karena koordinat kartesius, adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung, untuk apa ini Pak? Sekarang lebih di penerapannya akan Bapak perdalam lagi. Intinya Bapak kilas balik sedikit. Kalian sudah Bapak perkenalkan apa itu garis singgung, apa itu garis normal. Nah, kalau kalian ada pertanyaan nanti misalnya Pak, kalau titiknya tidak di sana gimana Pak? Nah, ini Bapak hanya kilas balik kembali ya. Kalau di sini misalnya tetap ada garis singgungnya, tetap ada garis normalnya, seperti itu kira-kira. Nah, terus kalau dimanapun, di setiap titik itu kan titik itu X1 yang sumbu X, Y1 yang atas bawah itu, kita bisa mencari garis singgung dan garis normalnya. Intinya adalah nanti turunan itu tanpa kalian harus menggambar, tanpa kalian harus membuatnya secara detail, kalian bisa mencari persamaan garis singgung ataupun garis normal, tergantung nanti pertanyaan yang diminta oleh soal. Baik, Bapak sekarang coba carikan kalian beberapa contoh soal yang terkait dengan garis singgung dan garis ini. Kita masuk ke contoh sekarang. Nah, contoh Bapak mulai dari soal nomor 1. Bapak akan coba ambilkan dari buku kalian. Oke, buku kalian, buku PR. Jadi kita tetap ya menggunakan buku PR kalian, dasar teori kita. Nah, kalau tidak salah ini Bapak cari dulu halamannya. Itu misalnya, nah ini ada soal nomor 2 di halaman 41. Nah, ini kita akan coba soal nomor 2 halaman 41. Soalnya seperti ini. Diketahui, oke Bapak tuliskan soalnya, fx, nah ini diketahui sebuah kurva fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x tambah 7. Kemudian garis H menyinggung grafik fungsi f di titik. Nah, menyinggung katanya, menyinggung di titik, di titik A1, di titik A1, negatif 5. Ini ada di buku kalian ya, sekali lagi ini ada di buku kalian halaman 41 nomor 2. Nah,
pertanyaannya sekarang adalah persamaan garis singgung ini. Nah, persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung. Nah, bagaimana cara kita menjawab? Langkah kita menjawab yang pertama kalian harus tahu dulu gradien garis singgungnya. Nah, Bapak bantu gradien garis singgung. Nah, ini nanti kalau sudah mahir tidak perlu buat selengkap ini. Gradien garis singgung yang kita sebut sebagai MGS ini adalah F aksen X1. Nah, ini dasar teori dulu. Nah, jadi langkah pertama kita turunkan dulu. Kita cari Fx dulu. Nah, ini karena kalian sudah belajar konsep turunan, harusnya tidak terlalu kesulitan. Fx sama dengan Fx itu sama dengan ini ya, duanya dibawa ke depan atau akan menjadi seperti ini ya. Jadinya 6x pangkat 1 ditambah 5. Gimana letaknya Pak? Ingat konsep turunan. Oke, Bapak lupa tadi F aksen X harusnya. Kemudian, nah karena sesuai dengan rumus di atasnya, yaitu MGS atau gradien garis singgung ini sama dengan F aksen X1, maka akan sama dengan F aksen dari 1. Nah, kenapa bisa 1 Pak? Kenapa bisa 1? Nah, karena yang menjadi X1 itu adalah 1 dan Y1-nya nanti adalah negatif 5. Itu yang menjadi dasarnya. Nah, terus berapa F aksen satunya? Bergerak dari F aksen yang sudah kamu turunkan tadi. 6 kali 1 tambah 5. Yang tidak lain adalah 6 tambah 5 sama dengan 11. Tuh, F aksen X1-nya. Terus bagaimana jadinya? Nah, bagaimana jadinya? Maka akan kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Pertanyaannya sekarang, persamaan garis singgungnya bagaimana? Nah, persamaan garis singgungnya, nah bagaimana rumusnya? Kita buat lagi persamaan garis singgung. Ini seperti tadi ya, yang kalian catat tadi, yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, yang mana M-nya? Nah, yang mana harus diganti? Ingat, ketika kita mencari sebuah persamaan, Y-nya tidak usah diganti, kemudian X1-nya berapa? Ya, Y1-nya berapa tadi? Negatif 5, kita isi negatif 5, sama dengan M-nya kita dapat 11 tadi, X kurang X1-nya berapa tadi? 1, oke, seperti ini. Nah, inilah jawabannya. Nah, sebenarnya segini aja udah selesai, tetapi ada bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, Y tambah 5 min min ya, 11X min 11. Ada yang mengumpulkan Y sama dengan, tergantung bentuk soal. Kalau soal ini adalah soal objektif, jadi Y sama dengan 11X min 16. Atau mau dikumpulkan semuanya ke kiri, boleh. Sama ini artinya Y min 11X tambah 16 sama dengan 0. Atau mau dikumpulkan ke kanan semuanya, boleh juga. Yang jelas ini adalah hasil akhirnya. Sebuah persamaan garis singgung yang hasilnya tetap ada unsur Y-nya, ada unsur X-nya. Dan ini merupakan sebuah persamaan garis. Kira-kira seperti itu contoh nomor 1. Kalau ada pertanyaan atau apa, Bapak ingatkan, silahkan tanyakan di grup. Pak, bagian ini kok bisa seperti ini atau apa? Kalian bisa tanyakan nanti. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, sekarang giliran Bapak akan mencari yang isi persamaan garis normal. Kembali, Bapak akan mengambil contoh di buku kalian. Nah, di buku kalian tetap ya, buku PR-nya Bapak gunakan sebagai dasar juga. Bapak melihat soal nomor
4. Nah, soal nomor 4 ada soalnya sebagai berikut. Bapak tulis di sini. Soal nomor 4 masih di halaman 41. Yaitu fx persamaan garis normal dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 9x min 1 di titik A. Titiknya itu bebas ya, boleh dinamain A. Ini sebenarnya tergantung pembuat soal saja. Pertanyaannya adalah persamaan garis normal. Baik. Nah, bagaimana cara kita? Nah, cara kita juga sama seperti tadi, langkah-langkah kita juga hampir sama. Kalau kita tadi kalau di persamaan garis singgung kita mencari garis singgung dulu. Kalau di persamaan garis normal juga kita mencari gradiennya terlebih dahulu. Oke, Bapak langsung saja. Langkah pertama kita mencari gradien atau kemiringan dari garis normalnya dulu. Nah, gradien dari garis normal itu adalah 1 per f aksen. Nah, f aksen atau di garis normal ini kan kita beri nama dia adalah MGN agar membedakan ya. 1 per f aksen x1. Nah, itu. Nah, bagaimana cara kita mencari gradiennya ini? Nah, sama seperti tadi juga, kita harus cari dulu f aksen x. Nah, f aksen x itu menjadi 4x tambah 9. Kemudian MGN-nya, nah MGN-nya ini akan menjadi MGN atau gradien garis normal, artinya MGN itu 1 per f aksen x1. X1-nya berapa? X1 ini Y1. Jadi negatif 3 akan sama dengan 1 per 4 kali negatif 3, ganti X-nya dengan negatif 3 ditambah 9 sama dengan 1 per negatif 12 tambah 9 sama dengan kurang min ya, waktu Bapak tadi salah rumus, negatif ini harusnya negatif, jadi min 1 per min 3 sama dengan 1 per 3. Jadi ini baru kita sudah dapat gradiennya. Nah, setelah dapat gradien, sekarang kita cari persamaannya. Nah, sama seperti tadi juga, Bapak tetap buat secara lengkap. Persamaan garis normal. Garis normalnya, rumusnya Y min Y1 sama rumusnya ya. Sekarang kita memakai MGN atau gradien garis normal sama dalam kurung X min X1. Kemudian Y min Y1-nya tadi ya, yang ini min 10 itu min 10 sama dengan MGN-nya 1 per 3, X-nya biarkan, ininya X1-nya tadi negatif 3, jadi min 3 dalam kurung. Seperti itu 2 kali kurungnya. Jadinya kita sederhanakan, Y tambah 10 sama dengan 1 per 3, X tambah 3. Untuk mempermudah pekerjaannya, 3-nya Bapak bawa ke kanan. Jadi 3 dalam kurung Y tambah 10 sama dengan X tambah 3. Nah, jadi per 3 sepertiga itu hilang karena dibawa ke kanan. Pak, distributif ininya boleh Pak? Boleh. Nanti kalau hasilnya juga tetap sama, yang penting aturan aljabar tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Bapak ingatnya itu. Jadi lanjut, 3Y tambah 30 sama dengan X tambah 3. Dimana tang 30? Ingat distributif. Kemudian 3Y kurang X tambah 30 kurang 3 sama dengan 0. Semua Bapak bawa ke kiri. Kemudian hasil akhirnya 3Y min X tambah 27. Nah, kira-kira seperti itulah garis normalnya. Kalaupun ada pertanyaan, Bapak wanti-wanti ya. Sekali lagi Bapak wanti-wanti, silahkan kalian tanyakan nanti di grup kita, bisa kita diskusikan
Atau nanti pas diskusi virtual, Bapak akan adakan nanti juga diskusi virtual, sekalian nanti kalian bisa mencari atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persamaan garis singgung maupun persamaan garis normal. Bapak sedikit ceritakan ulang ya, garis singgung dan garis normal ini adalah salah satu dari aplikasi turunan, di mana ternyata setiap kurva itu di setiap titik bisa kita cari garis singgung maupun garis normalnya. Garis singgung itu yang memotong di satu titik. Kemudian garis normal itu bagaimana? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi itu perbedaannya. Nah, ternyata turunan pertama dari X1 di titik itu adalah MGS atau gradien garis singgungnya. Sedangkan kalau garis normal sendiri gradiennya itu ternyata adalah min 1 per F aksian X1. Dan Bapak ingatkan tentang persamaan garis memiliki gradien M dan melalui suatu titik Y min Y1 M dalam kurung X min X1. Nah sekarang kalau ada soalnya itu ada yang ditanyakan garis singgung, maka kita cari gradien garis singgungnya dulu, kemudian cari persamaan garis singgungnya. Kalau ada pertanyaan tentang garis normal, cari gradiennya dan jawab pertanyaannya dengan cara mencari persamaan garis normalnya dengan langkah-langkah seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan langsung lewat WA bisa, ataupun di pertemuan berikutnya Bapak akan buka suatu diskusi virtual. Baik, sekian untuk video pembahasannya hari ini. Bapak akan tutup dulu videonya. Silahkan lanjutkan pekerjaan di e-learning kalian dengan beberapa latihan soal di bawah. Baik, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.